Kali ini saya mau membahas peristiwa Petrus yang berjalan di atas air ketika dipanggil Yesus dalam perspektif lain dari perenungan saya selama 17 tahun terakhir. Cerita ini ditulis oleh Matius, Markus, dan Yohanes. Di dalam Matius 14 ayat 26-33, Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, kemudian dia datang kepada Yesus dengan berjalan di atas air, kemudian tenggelam dan Tuhan Yesus menolongnya dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Seperti kita tahu bahwa Matius dan Yohanes menyaksikan langsung peristiwa ini, tetapi Matius menjelaskan detail peristiwa ini lebih rinci dari Yohanes. Memang Yohanes menekankan cerita dari sudut pandang hayat, jadi cerita Petrus berjalan di atas air ini tidak ditulis oleh Yohanes. Nah, yang menarik adalah tulisan Markus. Kita tahu bahwa Markus menulis Injil Markus atas penuturan lisan dari Petrus yang menganggapnya sebagai anak. Ciri khas Injil Markus ini adalah menulis secara kronologis perjalanan Injil Yesus dalam ministri bumiahnya. Jadi seharusnya Injil Markuslah yang lebih detail dari Matius. Tetapi anehnya Markus tidak bercerita detail tentang peristiwa ini. Markus 6 ayat 49-50 tidak diceritakan Petrus berjalan di atas air dan tenggelam kemudian ditolong oleh Yesus. Kalau kita jadi Petrus, mungkin kita akan ceritakan semua pengalaman rohani yang spektakuler ini. Tetapi mengapa Petrus tidak menceritakannya kepada Markus? Bagi Petrus, pengalaman mujizat berjalan di atas air ini tidak perlu ditulis. Petrus bukan melihat luar biasanya mujizat yang terjadi, melainkan luar biasanya pelajaran Tuhan bagi dia pribadi. Bagi Petrus, mujizat berjalan di atas air ini hanya beberapa saat saja, sedangkan berjalan bersama Tuhan setiap saat itulah pengalaman yang paling sulit. Petrus sadar bahwa sekejap saja setelah pengalaman mujizat berjalan di atas air, dia pun tenggelam oleh karena kegagalannya dalam memperhatikan Yesus yang ada di depannya. Mata fisiknya mungkin masih melihat Yesus, tetapi pikiran dan jiwanya tidak lagi dia letakkan di atas rohnya. Dalam pengalaman kita, mungkin kita pernah mengalami mujizat karena roh kita pernah terjamah oleh firman Tuhan yang kuat dalam suatu sidang atau kebaktian kebangunan rohani ataupun dalam persekutuan pribadi kita yang mendalam bersama Tuhan. Namun beberapa minggu, beberapa bulan kemudian kita jauh dari Tuhan, bahkan jatuh kembali lagi dalam penempuhan hidup kita di dunia. Mungkin firman yang kuat itu masih ada dalam kita, tetapi pikiran, perasaan, dan lingkungan kita lebih kuat mempengaruhi kita. Kita tidak meletakkan pikiran kita di atas roh kita sehingga kita gagal melihat Yesus dalam kehidupan pribadi kita. Bagi Petrus, mujizat itu hanya sebentar saja. Yang dia perlukan sesungguhnya bukan hanya sebentar saja, melainkan hidup dalam mujizat itu sendiri, yaitu ketika dia dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap saat. Untuk ini kita perlu latihan, melatih roh kita senantiasa dengan menyeru nama Tuhan setiap saat. Hidup dalam roh dalam Galatia 5 ayat 16 dan 25 adalah berjalan di dalam roh, walk in the spirit, Yunaninya peripateo dan stoikeo. Ini bukan masalah sekejap, bukan masalah hanya sewaktu-waktu saja, melainkan setiap saat. Memang benar kita pernah mengalami mujizat yang membawa kita kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Namun kita harus bertumbuh dewasa ke arah Dia sehingga kita bukan lagi fokus kepada hal-hal yang adikodrati yang luaran, melainkan hidup secara normal, berjalan di dalam roh dengan menikmati dan mengalami Tuhan yang baru dan segar. Bukan hanya berhenti dalam kebanggaan cerita rohani masa lalu. Bukan pengalaman Kristus yang lampau. Bukan pengalaman Kristus 2, 5, 10 tahun yang lalu, melainkan pengalaman akan Kristus hari ini yang kita alami saat ini ketika merenungkan firman, mendoa bacakan firman hari ini, itulah yang akan membuat kita bertumbuh hingga matang dalam hayat rohani kita. Kiranya sudut pandang Petrus dalam cerita ini memberkati kita. Amin.